Perkenalkan, nama saya Vicky Musabil dengan NIM 203-1500719, Program Studi Manajemen Universitas Budi Luhur. Perkenalkan, ini partner saya. Saya Muhammad Irfan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 11 mengenai tata kelola korporat yang baik dan bab 12 struktur dan desain organisasi. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG, SEMM. Yang pertama, bab 11, tata kelola korporat yang baik. Tujuan bab 11 menjelaskan apa yang dimaksud dengan tata kelola, menerangkan tentang tata kelola yang kuat dan yang lemah, menguraikan analisis berbasis biaya transaksi, mendeskripsikan tata kelola korporat di lingkungan BUMN, memahami tata kelola di era otonomi daerah, dan menjelaskan penyebab kegagalan tata kelola. Corporate governance definisi, perspektif luas atau perspektif stakeholder. Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus, atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Corporate governance definisi, perspektif sempit atau perspektif shareholder, struktur di mana manajer pada berbagai tingkat organisasi dikendalikan melalui dewan direksi, struktur yang berkaitan, insentif, eksekutif, dan skema lainnya. Sistem tata kelola korporat terdiri dari satu, berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, dan stakeholders yang lain, menjelaskan hak dan kewajiban pihak tersebut. Yang kedua, berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan peraturan tersebut. Selanjutnya ada tata kelola yang lemah dan tata kelola yang kuat. Lemahnya tata kelola menimbulkan dampak sebagai berikut. Satu, kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena selalu berkompromi dengan birokrasi yang korup. Kedua, para investor takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakmampuan sistem peradilan untuk melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusakan dan tingkat pelanggaran hukum dan keamanan. Yang ketiga, langkah sumber daya pemerintah ternyata hilang karena sistem manajemen keuangan dan pengadaan barang yang tidak transparan, manipulatif, dan banyak kebocoran. Selanjutnya, analisis berbasis biaya transaksi, Ronald Coase 1960. Untuk melakukan suatu transaksi pasar diperlukan identifikasi dengan siapa seseorang bertransaksi, menginformasikan kepada masyarakat bahwa seorang ingin berurusan beserta persyaratan yang dipenuhi, melakukan negosiasi hingga penawaran, menulis kontrak, melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa syarat-syarat kontrak telah diikuti, dan seterusnya. Selanjutnya, kelemahan analisis cost. Yang pertama, masalah sentralnya adalah kurangnya kerangka teoritis yang mendalam. Dua, analisis cost dinilai tidak konsisten karena perusahaan dan pasar merupakan metode alternatif dalam mengordinasikan produksi. Oliver Williamson, Ilmu Ekonomi Modern mengenai biaya transaksi. Tata kelola korporat di lingkungan BUMN, Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan BUMN. Paradigma GCG yang baru menekankan pentingnya nilai-nilai keyakinan, asumsi-asumsi dasar yang bercirikan prinsip-prinsip utama, transparansi, fairness, accountability, dan responsibility. Selanjutnya, tata kelola korporat di lingkungan BUMN. 10 prinsip tata kelola yang perlu diterapkan di Indonesia. Yang pertama, partisipasi. 2. Penegakan hukum. 3. Transparansi. 4. Responsif. 5. Pemerataan. 6. Visi strategik. 7. Efektivitas dan efisiensi. 8. Profesionalisme. 9. Akuntabilitas. 10. Pengawasan. Tata kelola di era otonomi daerah. Bad governance dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. 1. Kuatnya semangat memungut retribusi pajak. 2. Rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD. Utomo, tata kelola dari sisi makro dan mikro. Makro, menghendaki interaksi atau kontabilitas di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mikro, adanya
kompatibilitas antara komponen yang ada di dalam pemerintahan daerah, yakni DPRD, kepala daerah atau wakil kepala daerah, perangkat daerah, dan komponen masyarakat serta swasta. Tata kelola di era otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik, dirangkum dalam 2 studi yaitu Duyanto dan Kuncoro. Hasil survei menemukan fakta berikut. 1. Setahun setelah pelaksanaan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah belum memiliki banyak perbaikan. 2. Kesimpulan yang sama diperoleh para pengusaha terutama pelayanan yang berkaitan dengan perizinan dan investasi. Yang ketiga, dalam hal perizinan dan investasi, biaya yang dibayar oleh masyarakat jauh di atas biaya resmi yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Reformasi tata kelola, peluang untuk melakukan perubahan mendasar bagi Indonesia. 1. Mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. 1. Reformasi pelayanan investasi. 2. Penyederhanaan sistem dan perizinan. 3. Reformasi peraturan. Selanjutnya, menyediakan para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah sebagai fasilitator bagi dunia bisnis. Yang terakhir, diperlukan rencana reformasi yang komprehensif dan berjangka menengah setidaknya 5 tahun ke depan. Selanjutnya, bab 12 berisi tentang struktur dan desain organisasi. Tujuan bab 12. Pertama, menjelaskan definisi struktur organisasi. 2. Menerangkan pentingnya struktur organisasi dalam mengimplementasikan strategi. 3. Menggambarkan pola pertumbuhan perusahaan secara umum dan hubungan antara strategi perusahaan dan strukturnya. 4. Mengklasifikasikan tipe-tipe tradisional dari struktur organisasi dan mendeskripsikan keunggulan serta kelemahan dari masing-masing tipe. Yang kelima, membahas kasus restrukturisasi Astra. Pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan konfigurasi peran formal, prosedur, tata kelola, mekanisme pengendalian kewenangan, dan proses pengambilan kebijakan. 2. Struktur follow strategi. Struktur organisasi menyesuaikan dengan strategi yang dipilih dan diformulasikan. Bentuk struktur organisasi. Struktur sederhana 1. Umumnya digunakan oleh organisasi yang sangat kecil dan mempunyai satu atau sedikit lini produk. Selanjutnya, karakteristik utamanya adalah biasanya pemilik perusahaan bertindak merangkap sebagai manajer dan membuat hampir semua keputusan perusahaan. Yang ketiga, struktur sederhana bersifat informal dan koordinasi tugas dilaksanakan dengan pengawasan langsung. Bentuk struktur organisasi. 1. Keunggulan. Pengambilan keputusan tersentralisasi. Spesifikasi tugas kecil, hanya terdapat sedikit kebijakan dan aturan. Evaluasi dan sistem reward bersifat informal. Sering kali bisa meningkatkan kreativitas dan individualisme. Selanjutnya, 2. Kelemahan. 1. Seiringnya kali karyawan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri karena sedikitnya aturan. Kedua, sistem informal dapat menimbulkan ketidakpastian karyawan akan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, struktur organisasi datar sehingga berkurangnya kesempatan karyawan untuk bisa meningkatkan karirnya. Bentuk struktur organisasi. Struktur fungsional ditemukan dalam organisasi di mana produk dan jasanya berhubungan mempunyai volume produksi yang tinggi dan berintegrasi vertikal. Perusahaan cenderung untuk memperluas keseluruhan jangkauan operasi mereka dengan cara melakukan penetrasi pada pasar yang ada, memperkenalkan produk yang sama ke pasar yang baru, atau meningkatkan tingkat integrasi vertikal. Bentuk struktur organisasi. Struktur fungsional. Keunggulan, penyatuan spesialis, peningkatan koordinasi dan pengawasan, pengambilan keputusan yang tersentralisasi, meningkatkan perspektif antar fungsi dalam organisasi, penggunaan bakat manajerial dan teknik yang efisien. Kelemahannya, perbedaan orientasi bidang fungsional menghambat komunikasi dan koordinasi, kecenderungan para spesialis mengembangkan perspektif jangka pendek dan orientasi fungsional yang sempit. Konflik antar bidang fungsional bisa membebani pengambilan keputusan manajemen puncak. Di sini ada struktur fungsional. Yang paling atas, CEO atau presiden, dibagi menjadi manajer produksi, manajer teknik, manajer pemasaran, manajer SDM,
manajer personalia, dan manajer akuntansi. Dan dibagi lagi menjadi manajer tingkat bawah, spesialis, dan operasi personalia. Selanjutnya bentuk struktur organisasi, struktur divisional. Struktur divisi atau struktur multidivisi terorganisasi di sekitar produk, proyek, atau pasar, menekankan pada kesatuan unit otonom relatif yang diatur oleh kantor korporat pusat. Divisi operasi secara relatif berdiri sendiri dan terdiri dari produk dan jasa yang berbeda dari divisi yang lain. Dua variasi bentuk struktur organisasi divisional, unit bisnis strategik atau UBS, dan struktur perusahaan induk atau holding company. Selanjutnya ada struktur divisional, dibagi CEO atau presiden, staf perusahaan dibagi menjadi general manager divisi A, general manager divisi B, dan general manager divisi C. General manager divisi A dibagi menjadi manajer produksi, manajer teknik, manajer pemasaran, manajer SDM, manajer personalia, dan manajer akuntansi. Selanjutnya general manager divisi B terorganisasi ke dalam divisi 1. General manager divisi C dibagi terorganisasi ke dalam divisi 1. Bentuk struktur organisasi, struktur divisional, unit bisnis strategik atau UBS. Dengan struktur UBS, divisi dengan produk, pasar, dan atau teknologi yang sama dikelompokkan menjadi satu kelompok yang homogen dengan maksud untuk mendapatkan sinergi. Perencanaan, tugas, dan pengawasan oleh kantor pusat dapat lebih teratur. Pengambilan keputusan tersentralisasi sehingga divisi bisa bereaksi terhadap perubahan dengan cepat. Itulah kelebihannya. Sedangkan kelemahannya adalah sangat sulit bagi divisi untuk memperoleh sinergi antar UBS. Tingkatan dalam manajemen meningkat sehingga meningkatkan jumlah karyawan dan pengeluaran, serta semakin menjauhkan kantor pusat dengan divisinya. Bentuk struktur organisasi, struktur perusahaan induk atau holding company. Struktur perusahaan induk konglomerat sering digunakan ketika bisnis dalam portofolio perusahaan tidak mempunyai banyak kesamaan. Kelebihannya menghemat biaya perusahaan atau otonomi yang diberikan akan meningkatkan motivasi manajer divisional dan memungkinkan mereka untuk merespon lebih cepat terhadap peluang dan ancaman. Sedangkan kelemahannya kurangnya pengawasan dan ketergantungan manajer pada level perusahaan terhadap manajer divisi. Bentuk struktur organisasi, struktur matriks. Struktur matriks adalah gabungan dari struktur fungsional dan divisional. Umumnya digunakan oleh pengurusan multinasional untuk mengkombinasikan dimensi produk dan unit geografi. Selanjutnya, manajer produk mempunyai tanggung jawab global untuk pengembangan manufaktur dan distribusi pada bawahannya. Dan terakhir, manajer wilayah bertanggung jawab atas keuntungan bisnis pada wilayah masing-masing. Selanjutnya ada struktur matriks versi 1. CEO atau presiden dibagi staf korporat. CEO atau presiden dibagi menjadi manajer administrasi dan SDM, manajer proyek, manajer manufaktur, manajer teknik, manajer pemasaran, dan manajer humas. Selanjutnya ada operasi internasional. 3 hal yang mempengaruhi struktur yang diadopsi perusahaan dalam operasi internasionalnya. 1. Tipe strategi yang mendorong perusahaan dalam operasi di luar negeri. 2. Keanekaragaman produk. 3. Perluasan di mana perusahaan bergantung pada penjualan luar negeri. Selanjutnya ada operasi internasional, struktur berbasis area geografis, keunggulan strategi. Memungkinkan penggabungan strategi untuk kepentingan masing-masing, delegasi keuntungan, kerugian sampai tingkat strategi. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi fungsional dalam pasar yang ditinju. Kelemahan strategi. Pertama, mengandung masalah dalam memutuskan apakah pusat harus menyeragamkan setiap area geografi atau memperbolehkan adanya perbedaan. Kedua, sulit untuk menjaga konsistenan citra atau reputasi perusahaan. Yang ketiga, menambah tingkatan manajemen untuk menjalankan unit tiap area geografi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.